semua, sampai ketemu lagi dengan saya Risi. Sudah lama sekali ya kita nggak buat konten. Maaf banget karena saya juga sangat sibuk ngurusin bisnis saya yang lain. Ada beberapa yang sedang saya buat bisnis baru saya. Jadi karena di saat pandemi ini banyak juga usaha-usaha saya yang hampir tutup. Jadi saya memperbaiki usaha-usaha tersebut supaya kembali produktif kembali. Jadi memang lagi dalam keadaan sibuk ya. Nah, ini saya buat kembali konten ini. Saya rencananya mau buat beberapa macam bisnis saya, bagaimana cara pengurusannya, bagaimana manajemennya, itu akan saya share nanti di YouTube channel saya. Dan di situ nanti saya juga kasih link beberapa YouTube bisnis saya nanti di bawahnya. Ini saya ada beberapa pertanyaan dari konten yang saya pernah buat, yaitu tentang bisnis alkes ya. Nah, kebetulan saya memang ada alkes, alat-alat kesehatan. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman itu susah nggak sih buat toko alkes. Udah itu bisnisnya menjanjikan nggak gitu kan, siapa sih penanggung jawabnya. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk, baik itu yang nge-DM langsung dan juga yang tulis di komentar. Nah, saya akan jawab ya guys. Pertama itu siapa sih penanggung jawab alkes? Nah, kalau untuk penanggung jawab alkes itu diharapkan penanggung jawabnya itu minimal D3. Nah, biasanya D3 farmasi. Nah, rata-rata untuk alat kesehatan itu D3 farmasi. Nah, kalau yang untuk apotek itu biasanya harus apoteker. Kenapa harus apoteker? Karena dia ada surat izin prakteknya juga gitu loh untuk peracikan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan D3 farmasi ini kan dia masih semacam asistennya apoteker. Jadi masih bisa dipergunakan untuk menjadi penanggung jawab alkes. Nah, menjanjikan nggak sih bisnis alkes ini? Jujur aja awalnya aku masih ragu-ragu ya kan, bagus nggak ya bisnis alkes ini gitu kan ya. Apalagi di daerah Jambi itu baru 4 ya yang punya bisnis alkes. Nah, memang kelihatannya tuh waduh, menjanjikan nggak nih, takutnya nggak keluar gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita punya link atau punya link di rumah sakit atau di dokter-dokter, dan kita bisa buat kerjasama dengan rumah sakit, dokter, klinik, itu sebenarnya alkes ini sangat menjanjikan sekali gitu, terutama bagi kerjasama dengan beberapa dokter spesialis gitu, kayak dokter spesialis rehab medik, ortopedi, THT dan gigi dan lain sebagainya. Itu kita bisa langsung bikin proposal penawaran kerjasama. Nah, keuntungannya apa? Dan mereka merekomendasikan produk kita juga akan mendapatkan keuntungan dari sana gitu. Nah, begitu juga dengan rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya tuh banyak tender-tender yang mereka harus sediakan alat-alat rumah sakit. Nah, itu kita juga bisa. Memang masalah dan kendalanya itu memang hanya di modal. Kalau modal kita masih kecil, nggak terlalu besar, nah itu yang jadi problem jadinya. Karena alat-alat alkes ini semuanya rata-rata mahal. Harganya jutaan ya, lebih banyak ke jutaan, dan banyak barang-barang kecil-kecil aja itu udah ratusan ribu gitu. Jadi memang kendalanya itu pertama ya di permodalan, kedua itu di link. Jadi kalau seandainya kita punya link dan punya modal, bisnis alkes ini sangat menjanjikan. Nah, pertanyaannya lagi tuh, bagaimana syarat-syarat untuk pengurusan izin alkes tuh susah nggak sih gitu ya? Nah, sebenarnya tuh nggak susah kalau untuk syarat-syarat perizinannya. Pertama itu kita harus menyiapkan beberapa izin, yaitu kalau kayak saya kan bernaung di bidang di CV. Nah, CV saya itu ada 3 bidang, yaitu satu di bidang
gedung pertemuan, yaitu IO-nya gedung pertemuan, kedua di bidang fashion, ketiga di bidang alat-alat kesehatan. Nah, fashion dan kosmetik ya. Nah, yang ketiga adalah alat-alat kesehatan. Nah, di alat-alat kesehatan ini untuk pengurusan perizinannya itu kita di bidang perusahaannya itu, yaitu pertama kita harus karena dia bernaung di CV, yaitu kita harus ada izin perusahaan, yaitu izin notaris CV. Udah itu izin dari notaris maksudnya. Kedua ada SIUP dan SITU, ada HO-nya juga, ada PBB bangunan di mana kita akan membuka toko alkes tersebut. Udah itu kopi KTP yang sebagai owner, kopi sertifikat bangunan ya. Udah itu dena ruangan. Itu kita bisa buat semacam kayak map lah, peta ruangan gitu kan. Nah, udah tuh sama STR penanggung jawab, yaitu yang farmasi tadi, dari KTP sampai STR dia, dan surat rekomendasi bahwa memang dia sebagai penanggung jawab di alkes kita. Nah, langkah-langkah untuk pengurusannya juga sebenarnya nggak terlalu susah. Kenapa? Karena setelah dikumpulkan semua data-datanya, kita ke dinas kesehatan kota. Lalu di sana nanti akan dicek berkas-berkasnya. Kalau sudah sesuai berkas-berkasnya semua, baru kita ke PTSP. Nah, dari sana nanti keluar surat izin pendirian alkesnya. Nah, sebelum itu nanti akan ada survei tempat, survei produk. Oh ya, lupa tadi ada juga daftar produk yang bakal kita jual gitu. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya kan, gimana kalau mereka datang ternyata nggak bisa di ACC gitu. Nah, nanti mereka tidak langsung marah-marah ke kita, enggak. Jadi mereka akan kasih tahu bahwa kekurangannya di sini gitu kan. Karena di dalam bangunan toko alkes kita itu juga harus ada alat untuk pemadam kebakaran, itu wajib ada. Jadi itu sih yang paling intinya itu jadi pasti akan di ACC ketika syarat-syarat kita sudah sesuai. Nah, kalau untuk alkes ini sendiri ya, menurut tadinya saya tuh rencana mau buatnya tuh bukan alkes tapi apotik. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman yang mengapa memilih usaha alkes, ya kan? Nah, gini, tadinya tuh saya tuh udah ngurusnya tuh ke apotik. Jadi karena saya berpikir, udahlah saya buka apotik aja. Di situ saya bisa jual obat, jual alkes juga bisa dijual di situ. Lalu di lantai 2 ruko saya itu mau saya buat praktek dokter gitu kan. Lalu seiring berjalannya waktu saya urus, ya kan, sudah di pertengahan jalan nih, udah sampai ke kelurahan, udah hampir mau kirim berkas ke dinas kesehatan. Di situ ada teman saya bilang, kamu coba pikirin dulu deh kalau mau buka apotik. Kenapa? Karena apotik itu resikonya juga lumayan agak besar. Pertama itu produk-produk yang kita jual di apotik itu obat-obatan ada kadar luarsanya. Udah itu barangnya kecil-kecil. Belum lagi kita kan harus pakai aplikasi, ya kan? Memang semua pakai aplikasi, cuman maksudnya itu barangnya terlalu kecil dan susah untuk dikontrol. Nah, saya awalnya nggak begitu percaya dengan hal itu. Lalu saya coba tanya-tanyakan ke teman-teman saya yang sudah buka apotik, dan mereka ternyata banyak yang merugi gitu. Karena kalau mereka tidak langsung terjun ke lapangan, karyawan mereka juga banyak yang main serong gitu ya, karena barangnya terlalu kecil dan susah untuk dikontrol. Nah,
saya berpikir, oh ya udah, kenapa nggak Alkes saja saya buka. Kalau Alkes kan pas di pertengahan jalan saya putuskan ya udah deh saya buka ini aja lah, bisnis Alkes aja gitu, nggak